warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan materi pertemuan 5 dan 6. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Duratul Hikmah Faikoh. Perkenalkan, saya Lungga dari 05 sampai 005 dan dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Hana Saida. Perkenalkan, nama saya Tante Sirian Sarma. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kepribadian, yaitu pola karakteristik, berpikir, perasaan, dan perilaku yang relatif berbeda dari setiap individu lain. Dalam organisasi, kepribadian mempengaruhi cara seseorang berpikir, bekerja, berinteraksi, dan mengambil keputusan dan beradaptasi dari lingkungan kerja itu sendiri. Nah, tipe-tipe kepribadian itu ada ekstrovert, yaitu senang berinteraksi dengan banyak orang, aktif, percaya diri, dan komunikatif. Dan introvert, lebih suka kerja sendiri, lebih tenang, berhati-hati. Dan ada thinking, itu berpikir, lebih mengutamakan logika. Dan ada feeling, mengutamakan nilai empati dan hubungan antar individu. Yaitu selanjutnya judging, dia lebih ke terencana dan menyukai kepastian. Dan juga perceiving, itu fleksibel, spontan, dan mudah beradaptasi pada perubahan. Selanjutnya itu ada model 5 besar kepribadian atau Big Five Personality Model. Nah, yang pertama itu ada openness to experience, yaitu keterbukaan terhadap pengalaman. Terus yang kedua ada conscientiousness, itu kehati-hatian atau ketekunan. Selanjutnya ada extraversion atau ekstroversi, dia ramah, aktif, dan mudah bersosialisasi. Dan juga agreeableness, itu keramahan. Dan yang terakhir itu ada neuroticism, itu stabilitas emosional. Nah, selanjutnya itu ada pengertian nilai, yaitu keyakinan atau prinsip yang dianggap penting oleh seseorang yang menjadi pedoman dalam mengambil sikap dan perilaku serta pengambilan keputusan. Nah, jenis-jenis lainnya ada 2. Yang pertama itu ada nilai terminal atau terminal value, itu nilai yang berkaitan dengan tujuan akhir yang ingin dicapai dalam kehidupan seperti kebahagiaan, kesuksesan, kebebasan, keamanan hidup, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua ada nilai instrumental, yaitu nilai yang berkaitan dengan cara atau perilaku yang digunakan untuk mencapai tujuan hidup seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin. Sekian, selanjutnya dilanjutkan oleh kelompok teman saya yang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sumber-sumber nilai. Menurut Muhaimin dan Mujid 1993, sumber nilai terdiri dari 2 nilai, yaitu nilai ilahi dan nilai manusia. Yang pertama yaitu nilai ilahi, yaitu berasal dari Tuhan dan tercermin dalam ajaran agama seperti iman, ketakwaan, dan keadilan. Yang kedua yaitu nilai manusia. Nilai manusia berasal dari kesepakatan masyarakat dan dapat berubah seiring perkembangan zaman. Menurut Adi Susilo 2012, nilai berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan tujuan, aspirasi, sikap, minat, emosi, keyakinan, motivasi, dan kesadaran seseorang. Dalam penerapannya, nilai berkembang melalui 3 tahap, yaitu nilai kognitif, pemahaman atau pemikiran, nilai afektif, penghayatan yang mempengaruhi motivasi, dan nilai tindakan, yaitu perwujudan nilai dalam perilaku nyata. Selanjutnya, kami akan menjelaskan materi pertemuan 6, yaitu sikap, persepsi, dan pengambilan keputusan. Yang pertama ini ada sikap. Sikap merupakan faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi. Sikap berkaitan dengan persepsi, kepribadian, perasaan, dan motivasi seseorang. Pemahaman terhadap sikap penting untuk meningkatkan kinerja, produktivitas, dan efektivitas organisasi. Kemudian ada komponen pembentuk sikap. Yang pertama ini ada kognitif, berkaitan dengan pengetahuan, pemikiran, dan keyakinan seseorang. Yang kedua yaitu afektif, berkaitan dengan perasaan atau emosi terhadap suatu objek atau situasi. Yang ketiga yaitu perilaku, berkaitan dengan kecenderungan atau tindakan seseorang sebagai respon terhadap suatu keadaan. Nah, ketiga komponen ini saling berkaitan dan membentuk sikap seseorang. Prosesnya ini biasanya dimulai dari kognitif, yaitu apa yang dipikirkan atau diyakinkan seseorang, kemudian memunculkan afektif, yaitu perasaan atau emosi, dan akhirnya mempengaruhi perilaku, yaitu tindakan yang dilakukan. Contoh, seorang karyawan merasa dirinya layak untuk mendapatkan promosi sebagai bentuk kognitif, lalu ia merasa kecewa atau tidak menyukai atasannya karena promosi diberikan kepada orang lain sebagai bentuk afektif, sehingga ia mulai mencari pekerjaan di tempat lain, yaitu sebagai bentuk perilakunya. Dengan demikian, perubahan pada cara berpikir dan perasaan seseorang dapat mempengaruhi tindakan yang diambilnya.
Nah, berikut ini adalah contoh ilustrasinya. Saida, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sikap kerja. Sikap kerja adalah cara seorang karyawan berpikir, merasakan, dan bertindak terhadap pekerjaannya, lingkungan kerja, rekan kerja, maupun organisasinya. Sikap kerja sangat mempengaruhi produktivitas kinerja dan keberhasilan organisasi. Terdapat beberapa jenis sikap kerja yang penting, yaitu yang pertama kepuasan kerja, lalu yang kedua keterlibatan kerja, yang ketiga komitmen organisasi. Yang pertama yaitu kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah perasaan positif atau negatif seseorang terhadap pekerjaannya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja yaitu ada pekerjaan itu sendiri menarik atau tidaknya, lalu ada gaji yang diterima, yang ketiga yaitu kesempatan promosi jabatan, yang keempat dukungan dan pengawasan atasan, yang kelima yaitu hubungan dengan rekan kerja. Contohnya, seorang karyawan merasa puas karena mendapatkan gaji yang sesuai, lingkungan kerja yang nyaman, dan kesempatan untuk berkembang. Lalu ada keterlibatan kerja. Keterlibatan kerja adalah tingkat sejauh mana seseorang merasakan bahwa pekerjaannya penting dan menjadi bagian dari dirinya. Nah, karyawan yang memiliki keterlibatan kerja tinggi akan peduli terhadap hasil pekerjaannya, bertanggung jawab terhadap tugasnya, aktif memberikan ide dan masukan, merasa bangga dengan pekerjaannya. Contohnya, seorang pegawai yang selalu berusaha menyelesaikan tugas dengan baik dan ikut memberikan saran saat rapat menunjukkan keterlibatan kerja yang tinggi. Nah, manfaat keterlibatan kerja yaitu ada 3. Yang pertama, meningkatkan kinerja organisasi. Yang kedua, mengurangi tingkat ketidakhadiran. Lalu yang ketiga, mengurangi keinginan karyawan untuk keluar dari perusahaan. Nah, lalu selanjutnya ada komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah sikap yang menunjukkan kesetiaan dan keinginan seseorang karyawan untuk tetap menjadi bagian dari organisasi. Nah, menurut Meyer dan Allen, komitmen organisasi terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama, komitmen efektif. Komitmen yang muncul karena adanya ikatan emosional dengan organisasi. Lalu ada komitmen normatif. Komitmen yang muncul karena merasa memiliki kewajiban moral untuk tetap berada dalam organisasi. Lalu ada komitmen berkelanjutan, yaitu komitmen yang muncul karena mempertimbangkan kerugian jika meninggalkan organisasi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan persepsi dan faktor pembentuk persepsi. Persepsi adalah proses seseorang dalam menerima, mengatur, dan menafsirkan informasi dari lingkungan sehingga memberikan makna terhadap apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan. Nah, intinya setiap orang dapat memiliki persepsi yang berbeda terhadap situasi yang sama. Contohnya, lingkungan kerja yang nyaman bisa dianggap baik oleh sebagian karyawan, tetapi belum tentu dianggap sama oleh karyawan lainnya. Nah, faktor pembentuk persepsi ada faktor individu, faktor situasi, dan faktor objek atau target persepsi. Yang pertama yaitu faktor individu. Persepsi dipengaruhi oleh sikap, motivasi, pengalaman, harapan, dan kepentingan pribadi. Contohnya, karyawan yang pernah mendapat pengalaman buruk dengan atasan cenderung memiliki persepsi negatif terhadap kebijakan atasan. Lalu yang kedua, faktor situasi, yaitu persepsi dipengaruhi oleh kondisi saat itu seperti waktu, lingkungan kerja, lingkungan sosial. Contohnya, seseorang yang sedang stres dapat menilai suatu masalah lebih buruk dibanding saat kondisi tenang. Lalu yang ketiga yaitu faktor objek atau target persepsi. Karakteristik yang diamati juga mempengaruhi persepsi, seperti ukuran, suara, gerakan, latar belakang, dan kemiripan. Contohnya, informasi yang disampaikan dengan suara jelas dan menarik lebih mudah diperhatikan. Saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan dalam organisasi. 1. Hubungan persepsi dengan pengambilan keputusan. Persepsi adalah cara seseorang memahami, menafsirkan, dan menilai informasi yang diterimanya dari lingkungan. Dalam organisasi, persepsi sangat mengaruhi pengambilan keputusan karena setiap individu dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda. Jika persepsi seseorang terhadap suatu situasi tepat, maka keputusan yang diambil cenderung lebih baik. Sebaliknya,
Sebaliknya, persepsi yang keliru dapat menyebabkan keputusan yang kurang efektif. Kedua, adapun jenis-jenis pengambilan keputusan. 1. Keputusan rasional. Pengambilan keputusan rasional dilakukan berdasarkan fakta data dan analisis yang logis. Pengambilan keputusan mempertimbangkan semua alternatif yang tersedia, menilai kelebihan dan kekurangannya. Kemudian, memilih alternatif yang memberikan hasil terbaik bagi organisasi. Kedua, rasionalitas terbatas. Konsep ini menjelaskan bahwa seseorang tidak selalu dapat mengambil keputusan yang sepenuhnya rasional karena keterbatasan informasi. Karena keterbatasan informasi, waktu, kemampuan berpikir, dan sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, individu sering memilih solusi yang dianggap cukup baik daripada solusi yang paling optimal. Dan terakhir, intuisi. Pengambilan keputusan secara intuitif didasarkan pada perasaan, pengalaman, dan naluri seseorang. Keputusan ini biasanya diambil dengan cepat tanpa melalui analisis yang mendalam. Intuisi sering digunakan ketika situasi mendesak atau ketika pengalaman masa lalu memberikan petunjuk yang kuat. Ketiga, upaya membangun kreativitas dalam pengambilan keputusan. Ada yaitu 1. Keahlian. Keahlian merupakan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu. Semakin tinggi tingkat keahlian seseorang, semakin besar kemampuannya dalam menemukan solusi kreatif terhadap suatu masalah. Kedua, keterampilan berpikir kreatif. Keterampilan berpikir kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, melihat masalah dari berbagai sudut pandang, dan menemukan cara-cara inovatif dalam menyelesaikan masalah. Dan ketiga, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan pekerjaan karena merasa tertarik, senang, dan tertantang. Motivasi ini dapat meningkatkan kreativitas sehingga menghasilkan keputusan yang lebih inovatif. Adapun tahapan pengambilan keputusan. 1. Mendefinisikan masalah. Tahap pertama adalah mengidentifikasi dan memahami masalah yang dihadapi secara jelas agar solusi yang dipilih tepat sasaran. Kedua, mengidentifikasi kriteria keputusan setelah masalah diketahui. Langkah berikutnya adalah menentukan faktor-faktor yang akan menjadi dasar dalam memilih solusi seperti biaya, waktu, kualitas, atau risiko. Ketiga, mempertimbangkan kriteria yang telah ditentukan, kemudian diberikan tingkat kepentingan sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga dapat digunakan sebagai dasar penilaian. Keempat, membuat alternatif pada tahap ini. Berbagai pilihan atau solusi yang mungkin dikembangkan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kelima, menilai alternatif. Setiap alternatif evaluasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuannya adalah mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif. 6. Memilih keputusan optimal. Setelah seluruh alternatif dinilai, dipilihlah alternatif yang dianggap paling mampu mencapai tujuan mengorganisasi dengan hasil terbaik. Ketujuh, model keputusan klasik dan model perilaku. Model keputusan klasik menganggap bahwa pengambilan keputusan memiliki informasi yang lengkap dan mampu bertindak secara rasional untuk memilih solusi terbaik. Model perilaku mengakui bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam memperoleh dan mengelola informasi.
sehingga keputusan yang diambil seringkali merupakan solusi yang cukup memuaskan, bukan yang paling sempurna. Kesimpulannya, pengambilan keputusan merupakan proses penting dalam organisasi yang dipengaruhi oleh persepsi individu. Keputusan dapat dilakukan secara rasional dengan rasionalitas terbatas atau berdasarkan intuisi. Untuk menghasilkan keputusan yang efektif, diperlukan kreativitas yang didukung oleh keahlian, kemampuan berpikir kreatif, dan motivasi intrinsik. Proses pengambilan keputusan dilakukan melalui beberapa tahap, dinilai dari mengidentifikasikan masalah sehingga memilih solusi terbaik yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya.